pemirsa, tentunya Markombur kembali hadir menjumpai pemirsa. Dan kali ini Hasanah tidak sendiri, tentunya Hasanah ditemani dengan Bang Munir ya. Iya, tentu kita berbahagia. Nah, ini kurang lengkap ini. Kalau kata orang kerakap batang kerakap, jangan tebang si batang timun. Oke, Banyak kita cakap, mana pula gelas untuk minum. Oke, Siapa ini? mana Apa? Buatkan dulu teh kita biar mantap sedikit. Biar lebih enak ngobrolnya udah ya. Ada. Oh, udah ada, tinggal Saya antar. siapkan untuk pokoknya Bapak tenang aja, semuanya tenang. Kita siapkan semua. Oke. Yang jelasnya dalam nuansa hari ini sebagaimana topik kita hari ini di Markombur, TVRI Sumatera Utara. Iya, di sini-sinilah kita berkombur ya Bang Munir ya. Artinya di dalam kombur itu bukan kombur yang tak bermanfaat. Iya, ada kombur dagingnya yang nih. bermanfaat. Benar sekali. Ada satu tempat komburnya kemana-mana. Tapi bahkan kalau ini menjudge dan memfitnah. Hari ini kita berkombur itu untuk menyelesaikan, memberikan solusi kepada masyarakat Sumatera Utara. Luar biasa. Tajuk kita ini hari yang akan kita komburkan adalah apa nih Bang Munir? Ketersediaan dan harga beras di Sumatera Utara. Wah, luar biasa sekali nih Bang maklum Munir. lah. Awak kan paham. Bulan suci Ramadan. Bentar mulai lagi dekat. ya kan. Hari Raya Idul Fitri akan juga datang. Wow, nah ini tentunya kita pengen tahu nih ketersediaan dari beras di Sumatera Utara ini seperti apa. Antisipasi pemerintah Benar Sumatera Utara sekali. bagaimana? Tapi nggak mungkin kita berdua aja ya kan Bang Iya Munir? tentu yang paling ganteng kita hadirkan. Karena kalau siapa, kita Bang cakap Munir? berdua ada persoalan. Udahlah tak paham sok pintar. Akhirnya masyarakat yang gagal paham. Benar kan gitu. sekali nih Bang Jadi Munir. ahlinya lah pula kita panggil. Siapa dia gerangan? Yaitu Abang Da Naslindo Sirait, Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara. Halo Bang. Tentu pula kita nantikan satu lagi. Siapa dia? Ini yang paling sangat menentukan. Siapa Orang yang kira-kira? menentukan logistik. Nah, alhamdulillah, yaitu Abang Da Arif Mandu. Wow, langsung hadir nih ya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini yang sedapnya. Tahu? Apa tuh Bang Munir? Kalau berti katakan berti. Cakep. Berti jangan batang ditarik. Kalau Asik. sudah Abang Da pakai baju putih, awak pikir yang datang Arafi. Ya kan? Ini dia kacunya. Luar biasa ini. Luar biasa ya. Artinya kenapa saya bilang tadi Abang Da kita ini adalah bagian daripada pengadaan ataupun logistiknya Sumatera Utara. Luar biasa. Karena di tempat Abang nih beras sama Abang nih, gula, Minyak makan. tepung, minyak goreng. Jangan minyak makan, nanti Jangan. salah. Banyak salah persen. Minyak makan, nanti dimakan orang pula minyak kan. Jadi minyak Betul, Kak. goreng. Minyak goreng ya, Biar enak Munir. kita. Iya, siap. Bagaimana abang-abangku sehat-sehat? Sehat? Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat. Bang Munir gimana, sehat Bang Munir? Alhamdulillah, walaupun kata orang kelapa batang kelapa, jangan tetap batang selada. Walaupun aku tua, tetap sehat dan awet muda. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Apalagi di tempat di Hasanah makin awet muda ya. Apalagi jumpa ahli-ahlinya. Iyalah. Jadi aduh. abang nggak takut lagi, nggak takut salah, nggak tahu. Karena gini, agak-agak nggak tahu, elok kita bertanya. Iya, siap. Kalau nggak tahu tak mau bertanya, itulah kata Sesat orang di jalan. bilang, bukan sesat di jalan. Jadi? Jauh berjalan kaki berdebu. Ya muter-muter nggak mau nanya. Salah lama Jalan-jalan ya kan. Itu dia. Oke. Oke lah, silakan Boleh nih, Nur Hasana apa ndak ditanya? Iya, Ini bolehlah luar nih biasa. Pak. Kita pertanyakan dulu terlebih dahulu ke Pak Naslindo terlebih dahulu nih ya Bang Munir ya. Kita pengen tahu nih Bang, gambaran dari ketersediaan harga beras nih di Sumatera Utara tepatnya. Apalagi ini kan kita mau menyambut bulan Ramadan ya, bulan depan ya. Ya. Baik, terima kasih sudah diundang ya di TVRI. Ini situasinya memang pembicaraannya santai tapi serius ya. Karena masyarakat pengen dengar situasi bahan-bahan pokok penting yang diperlukan oleh masyarakat kita, terutama beras ya. Benar sekali. Kalau beras ini, walaupun kita mungkin sekarang banyak juga yang misalnya makan buah, sayur, tapi beras ini rasanya memang sangat penting. Kebutuhan pokok, nggak bisa kita elakkan itu ya kan. Jadi kalau beras ini berkurang, tentu ini bisa membuat gejolak ya. Betul. Nah, jadi kami mau pastikan pertama dari ketersediaan sebenarnya Sumatera Utara itu surplus beras secara umum ya. Nah, kita itu sebenarnya produksi kita itu antara 1,5 sampai 1,6 juta ton per tahunnya itu.
Sementara kebutuhan kita itu hanya sekitar 1,1 sampai 1,2 juta ton. Berarti dari Masih data ada tersebut surplus. masih ada surplus sekitar 400.000 ton gitu. Namun demikian beras ini kan juga tergantung kepada musim ya. Jadi ada juga panen, jadi ada masa-masa tertentu kita misalnya panen raya, dan ini panen akan mulai nanti di akhir Februari sampai Maret. Jadi yang kemarin-kemarin itu memang kita sedikit tidak masuk dalam musim panen. Nanti setelah bulan Maret ini nanti kita di antara Juni sampai ke November juga ada panen. Itu yang pertama. Jadi di luar itu memang ada gangguan pasokan satu. Yang kedua, secara umum bukan hanya di Sumatera Utara, secara nasional juga mengalami ini. Ada penurunan produksi. Penurunan produksi ini memang ini sedang kita analisa karena salah satu input dari pertanian itu adalah ketersediaan pupuk. Jadi pupuk inilah yang menopang, yang memberikan stimulus kepada padi untuk bisa produktivitasnya tinggi. Ada kebijakan pemerintah yang juga mengurangi subsidi, baik secara jumlah, kuantitas, maupun juga secara mutu. Jadi kalau dulu misalnya 1 hektar itu diberikan subsidi 500 kilo per hektarnya, itu berkurang menjadi 200 kilo. Nah karena itu dalam situasi juga ada gangguan pasokan pupuk secara nasional dan global, ditambah juga dengan langka dan meningkatnya harga, banyak petani-petani kita akhirnya tidak bisa memberikan pupuk sebagai nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu, sehingga produksi kita itu secara nasional juga menurun. Jadi itu dulu harus dipahami. Jadi bahwa kita memang daerah surplus, tapi itu tadi tergantung juga seasonalnya itu, musimnya itu ada di mana. Seperti sekarang, kemarin kita memang tidak panen, tapi ini kita mau mulai masuk panen. Nah pun demikian dengan perubahan komposisi dan jumlah pupuk tadi juga mengurangi produktivitas kita secara nasional seperti itu. Jadi bisa berkurang antara 20 sampai 30%. Ini juga perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah pusat, agar betul-betul mempertimbangkan ini soal subsidi pupuk ini, bahwa ini memang sangat penting, termasuk mungkin alternatif lain seperti pupuk kompos ya atau organik yang bisa dimanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi distribusinya. Jadi kita misalnya Sumatera Utara tadi surplus digiling menjadi beras, tapi beras kita itu juga banyak juga keluar karena ada disparitas harga. Jadi misalnya dibutuhkan di Kepulauan Riau, ke Riau Daratan, termasuk juga ke Aceh, dan mungkin ada sebagian yang ke Jawa karena ada disparitas harga itu. Nah jadi kita bisa berhitung misalnya surplus, tapi di lapangan itu kita kekurangan beras. Nah, namun demikian pemerintah hari ini bisa memastikan untuk stok kita sampai di bulan Maret, April sampai nanti puasa dan masuk Idul Fitri itu akan tersedia. Salah satu instrumennya ada nanti di Bulog mungkin yang bisa menjelaskannya lebih jauh sebagai stabilisasi ketersediaan pangan maupun juga dari keterjangkauan harga, tapi dari pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, khususnya yang sentra-sentra produksi tadi dipastikan bahwa kita cukup dari sisi ketersediaan. Oke, luar biasa Luar sekali nih Bang biasa. Munir. Artinya kenapa? Makanya tadi saya bilang, jangan nanya semua orang yang paham, orang yang paham. Ternyata persoalan yang mungkin diketahui masyarakat hanya sekian 0%, Iya benar sekali. ternyata gagalnya suatu produk padi itu bukan dikarenakan petani tidak serius, tapi beberapa hal Banyak termasuk faktor ya. hal lain juga yang mendukung harus tersedia. Benar sekali. Itu dari sudut pandang dari Pak Naslindo ya, Betul. Bang Munir ya. Kita mau dengar nih gambaran tentang ketersediaan bahan pokok itu sendiri dari Pak Arif Mandu ya. Boleh silakan Pak. Baik. Ini sepertinya udah banyak data nih mau dibicarakan nih. Bukan data aja, termasuk persoalan yang akan diterima keluhan masyarakat udah di situ. Udah semua ya kan. Karena kenapa? Kalau Boleh nggak ada silakan keluhan langsung masyarakat, Pak. tak bisa terpenuhi. Baik, terima kasih Bang Naslindo sebagai Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan dua moderator kita ini. Ya saya kira apalagi dalam menghadapi
puasa nantinya Lebaran ya, memang perlu ketersediaan pangan yang cukup. Nah, stok kita saat ini khususnya beras ada 5.000 ton dan ini ada tambahan 19.000 lagi. Jadi nanti menghadapi puasa ini kami ada 24.000 ton, persiapkan 24.000 ton beras. Jadi saya kira cukup besar lah. Saya kira mudah-mudahan memenuhi kebutuhan sampai dengan Lebaran ya. Nah, kemudian di samping beras kami juga ada gula. Nah, gula memang tinggal sekitar 59 ton, tapi kami ada tambah 1.000 ton lagi. Jadi 500 ton dari pengiriman dari pusat dan kami akan pengadaan setempat sini sebanyak 500 ton untuk ketersediaan sebanyak 1.000 ton ya dalam menghadapi saat ini dan juga menjelang puasa Lebaran nanti. Kemudian di samping itu minyak goreng. Minyak goreng ini tinggal 9.000 liter nih. Memang di Senin lalu ada rapat di Disperindak, ada produsen, distributor. Memang saya tantang juga, saya bilang kalau ada stok 500 sampai 1 juta liter saya mau beli ini untuk persiapan puasa Lebaran. Ya, perlu penyiapan stok ini. Rupanya tidak ada. Katanya nggak ada ya? Tidak ada. Semalam kita temukan itu ada 75 ton. Makanya coba nanti dijumpai orang. Informasinya mestinya rusak sehingga belum bisa produksi. Yang minyak minyak kita yang kemasan itu kan, standing post itu. Dengan harga jual 14.000. Ya saya kira minyak goreng memang isu terakhir rapat kemarin bersama Pak Naslindo juga rapat pengendalian inflasi ya, nasional yang dipimpin Pak Mendagri. Memang yang masih menjadi isu utama nih ya minyak goreng, beras, cabai, ya cabai juga. Tapi saya kira minyak goreng ini dan beras ya ini memang perlu mendapat pengawalan terus. Tapi saya kira memasuki akhir Februari dan juga Maret ini panen juga sudah mulai. Seperti digambarkan Pak Naslindo tadi, sudah mulai kemarin, minggu kemarin itu ada ya mulai panen, ada panen bersama juga dengan BI, Bina Pedi di Sergei ya. Jadi sudah mulai. Tapi memang masalnya nanti kemungkinan di Maret, akhir sampai dengan April. Nah itu saya kira itu panen massal secara nasional. Jadi dengan adanya panen juga saya kira mudah-mudahan beras ini menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kalau di Jawa sudah panen, di Sulsel panen ya saya kira mudah-mudahan di April pas ya Maret akhir ya puasa Lebaran itu sudah agak banjir sehingga juga bisa menekan harga beras. Walaupun saat ini memang kami gelontor terus nih. Beras ini sudah kurang lebih 20.000 ton kami gelontor pasar. Khususnya beras medium, memang beras Bulog dijual di harga 9.950. Headnya ya. Nah di luar itu premium memang masih di kisaran 11-12 ribu. Luar biasa sekali nih ya gambaran yang di. Tapi agak nakal aku nanya ini. Kenapa? Tentang situasi yang berkembang, spekulan apa nggak pernah disidak ini? Tapi nanti dulu kita bahas nih Bang tahu. Munir. Iya, apa? Biar Artinya, semakin berakap batang berakap. Jangan ditangkap burung belati. Asik. Kita bercakap, elok minum sambil dengarkan musik. Iya, cakep. Ya tentunya pemirsa masih bersama saya di sini ya dengan saya Hasanah dan juga Bang Munir ya. Kita masih berbincang sebagaimana yang kita harap tentang topik hari ini dan hari yang ke depan, terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Benar sekali nih. Sebagaimana udah dijelaskan tadi, kita udah menyimak dengan tenang dan agak adem lah, agak tenang. Udah agak dapat lah ilmu. Mana agak menggelitik, agak jahat nih nanya. Kan gitu. Kenapa? Masih penasaran ya? Biar open management. Kan? Seperti kita ketahui bersama, belakangan ini kan pemerintah sering melakukan sidak terhadap para spekulan-spekulan. Ini gimana ini Pak? Kalau seandainya pada sidak tersebut ternyata ditemui terjadi penimbunan, bagaimana dengan barang? Apakah barangnya katakanlah terbuka aja yang saat ini lagi minyak goreng dan sebagainya. Itu keberadaan barang itu apakah disita oleh pihak yang pemerintah
atau segera disalurkan atau gimana teknisnya? Nah, ini kita terbuka ya, biar jelas dia kan. Karena ini kan mewakili dari pertanyaan pemirsa di rumah juga nih kan. Satu mewakili, jangan nanti ada fitnah, itu cek klien gitu kan gitu kan. Kong kali kong itu ya kan. Jadi ya, gimana ini kita nih, Pak dengar langsung nih dari Naslindo? Pak Naslindo nih. Ya, pertama memang ya, selain ketersediaan yang kita lihat itu adalah harga. Jadi bisa jadi tersedia tapi harganya mahal. Betul. Jadi kalau hukum pasar itu melihat itu, kalau mahal berarti sedikit barang di pasar. Padahal tadi hitungannya harusnya melimpah. Benar sekali. Berarti kan ada sesuatu di situ. Sesuatu itu bisa dua hal. Pertama, bisa ditahan, dikit-dikit dikeluarkan. Jadi ada upaya menahan. Oke. Jadi yang harusnya misalnya dikirimkan 10, dia tahan 2. Tentu orang akan berebut yang 2 ini. Ada yang lebih tinggi lagi, kejahatan itu adalah sama sekali yang 10 itu ditimbun untuk menunggu waktu di mana harga yang tinggi pada saat orang semua sudah butuh, maka dia keluarkan sehingga akan mendapatkan harga yang tinggi. Biasanya itu kita lihat karakteristiknya itu adalah barang-barang yang tahan lama atau bisa ditahan. Misalnya seperti minyak goreng kan itu bisa ditahan. Beras, gula gitu. Kalau cabai enggak, justru dia rugi. Iya benar. Kalau bisa sekarang dia petik udah ada Langsung ada yang beli ya kan. Dan itulah disebut sebagai barang pokok penting yang oleh Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan itu kepada pedagang, distributor, produsen dilarang menahan atau menimbun apalagi pada saat-saat langka. Jadi misalnya kalau kita langka seperti kemarin harga minyak goreng ada ketemu. Jadi kalau kita ketemu sebenarnya itu adalah indikasi bahwa dia sudah menahan atau menimbun. Sebenarnya sederhana, jadi nggak usah lagi diperdebatkan itu. Jadi sering sekali kan di mananya menimbun kan masih sering begitu. Kita kan pedagang tentu harus ada stok, nggak begitu harusnya. Kita memahami pasal 29 itu di Undang-Undang 7 itu apabila terjadi kenaikan harga seharusnya kita surplus. Seperti minyak goreng itu kita melimpah. Beras kita melimpah. Berarti ada yang tersumbat di distribusi. Nah disitulah pemerintah hadir. Apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah melakukan sidak, monitoring. Nah apabila ditemukan itu tentu teknisnya nanti kepada penyidik. Pertama bisa jadi itu diamankan dalam rangka kepentingan penyidikan. Tetapi bisa juga setelah diamankan, barang itu bisa juga segera disalurkan supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dua hal yang harus disampaikan tujuannya. Pertama, bagaimana supaya ekonomi selamat, masyarakat jangan sampai kekurangan bahan pokok ini. Tapi penegakan hukum juga penting supaya ini menjadi efek jerah bagi yang lain. Kalau tidak ada penegakan hukum, maka yang lain akan terus melakukan seperti itu. Karena ini nikmat ini, keuntungannya luar biasa. Dengan menahan aja misalnya 1 minggu, dia sudah bisa langsung dapat untung. Iya, Ya kan? berlipat-lipat lagi. Berlipat-lipat, sementara orang sudah kesulitan. Inilah makanya kita selalu melakukan pengawasan. Jadi apa pentingnya pengawasan itu? Karena kita belum bisa memastikan orang taat hukum, orang beretika. Walaupun kita sebut-sebut itu hanya di mulut, tapi prakteknya tidak seperti itu. Nanti setelah ketahuan baru dia mengiba dengan wajah yang memelas, padahal selama ini berarti prakteknya kan sudah dilakukan berulang-ulang karena baru ketahuannya di situ. Jadi kepada kami sebenarnya pemerintah tentunya ya kita harus tegas dalam menyikapi seperti itu, tapi juga bijak. Kita bisa salurkan setelah memenuhi misalnya kalau itu diperlukan sebagai barang bukti sehingga itu bisa langsung didistribusikan. Iya, ini luar biasa. Jadi kita himbau juga kepada masyarakat Sumatera Utara tidak usah ragu-ragu. Kalau ada menemukan gudang ataupun apa menyimpan logistik atas barang katakanlah minyak goreng yang terlalu berlebihan dan minimal 3-2 hari tak disalurkan, informasikan kepada dinas yang terkait, kabupaten, kota ataupun provinsi. Itu dia. Untuk kebersamaan dalam pengawasan, karena pemerintah juga punya keterbatasan dalam mengawasi. Tentu peran serta masyarakat memberikan input dan output kepada kita bersama. Iya, luar biasa sekali ya. Iya, kalau nggak begitu macam mana kita mau tahu? Iya. Kan itu kan. Iya. Jadi saling bahu membahu. Benar sekali.
Nah, berbicara juga nih karena kita mau menghadapi bulan Ramadan Iya. ya, apalagi nanti mau Lebaran. Kita pengen tahu juga nih informasi mengenai pasar murah nih. Iya. Kira-kira ada nggak nih? Ini bahagia kali nih kabar bagi untuk ibu-ibu yang di rumah nih Bang Bukan Munir. bahagia, awak pun ikut bahagia. Iya, Nggak disodok-sodok mak-mak. Kadang-kadang bilang, nih mak-mak ini rawan. Udah mau dekat Lebaran, ya apa? Siapkan uang ini untuk beli ini, beli tepung. Kadang-kadang ini nggak perlu pun dibeli. Iya. Kalau udah mau Lebaran. Yang lucunya belinya bukan sedikit-sedikit, banyak-banyak. Wow, macam nggak Untuk stok kedapatan. juga lah, Iya. untuk stok. Bukan untuk stok boleh, cuman pikirkan juga orang masih mau juga butuh. Benar sekali. Jangan banyak-banyak, nanti kacau kita kan gitu. Untuk Betul. pengen tahu informasi Ah, lebih iya, dalam, silakan. kita Ah, ini tanyakan dia. langsung nih sama Pak Arif Mandu ya Bang Munir ya. Iya. Gimana nih? Iya, saya kira menjelang puasa atau dalam bulan puasa nantinya seperti tahun-tahun lalu, saya kira itu sudah program rutin ya. Pasar murah pasti. Pasti Nah, ada cuma biasanya itu dikoordinir oleh Disperindak. Nanti Disperindak buat jadwalnya. Karena nanti peserta pasar murah itu kan dari berbagai distributor, salah satunya Bulog dalamnya. Jadi Bulog salah satu peserta pasar murah. Oke. Tapi secara teknis nanti dikoordinir oleh Disperindak provinsi, dan itu biasa di agenda sampai ke kabupaten kota. Nanti Disperindak kabupaten kota juga buat jadwal juga. Jadi secara menyeluruh. Karena memang diarahkan tidak hanya di satu titik, katakanlah di ibu kota provinsi, tapi ini seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara, 33 kabupaten kota. Jadi semua punya jadwal. Nah, tinggal sesuai jadwalnya masing-masing pelaksanaannya. Jadi saya kira tinggal biasanya nanti mendekat tuh kita akan rapat koordinasi. Biasanya Pak yang pimpin Pak Kepala Biro Ekonomi. Ini luar biasa ini kan. Jadi memang Insya Allah ini pasti ya. ada, karena setiap tahun itu sudah. Artinya keberadaan Bulog di dalam pasar murah tadi adalah Sangat. peserta. Apa yang dibutuhkan itu? Ya kami siapkan. Iya. Silakanlah jalankan. Kan gitu kan. Nah, benar artinya sekali. pengadaan segala kebutuhannya Bulog udah siap. Udah Tidak siap usah ya. ragu. Siap tempur lah pokoknya. Artinya masyarakat nggak perlu galau. Iya. Cuman kita pesankan kepada masyarakat, kalaupun ada ketersediaan, janganlah kalian membeli segala sesuatu berlebihan. Iya, Pikirkan juga warga yang lain tidak membeli. Ya, Benar jangan sekali. saling rebutan. Karena kalau sempat kita borong semua, orang lain nggak dapat, kasihan juga lah ya. Ingat ya. Ya, oke. Bener sekali tuh Bang Munir Iya. ya. Ini tau lah ya kan mama-mama nih kan harga murah, Iya. semua di stok. Ah. Nah tapi untuk menghindari nih langkah-langkah untuk ketersediaan bahan pokok tadi itu juga nih Pak, ya terkait pasar murah itu gimana nih antisipasi dari pihak Bulog sendiri Pak? Ya, nah itu tadi saya kira stok kami ada penambahan 19.000 ton dalam angka itu, termasuk gula kita tambah 1.000 ton lagi. Minyak goreng sementara cari ini, mudah-mudahan yang Insya Allah Pak. Insya Allah ya. karo ekonomi ketemu itu 70.000 berapa? Ya 75 ton. 75 ton. Ya 7.000 kardus. 7.000 kardus. Coba nanti kami koordinasikan koordinasi dengan Menteri Tindak dinas Lanjut, terkait, kalau bisa kami pembelian dari situ, saya kira ada stok ini dalam menghadapi puasa Lebaran. Ya artinya juga kita berharap juga kepada lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memasok ataupun memproduksi minyak goreng, ya silakanlah bantu juga masyarakat ini agak miring-miring kan harga, jangan kalian gas sekali harganya, Iya, kan gitu. betul itu. Karena model Medan itu harus begitu menyampaikannya. Nah, kalau nggak begitu menyampaikan nggak kena dia, namanya orang Medan. Udah ciri khas. Nah, itu dia, mesti begitu. Iya. Tapi yang jelasnya luar biasa. Karena kenapa? Di dalam ketersediaan pasokan pangannya hari ini, kadang-kadang segelintir oknum juga nakal. Benar. Kadang-kadang masyarakatnya juga nggak bisa menahan diri. Iya. Semuanya itu perlu dukungan. Bergejolak Apalagi ya. nanti juga masing-masing pemerintah kabupaten kota mempersiapkan juga untuk katakanlah gerebek pasar ataupun katakanlah pasar murah di kelurahan masing-masing. Karena kenapa? Beda kalau Natal dan Tahun Baru, beda Natal pula ya. Hari Raya, karena secara kumulatifnya stok itu harus siap-siap untuk diantisipasi. Bagi masyarakat juga jangan nakal, kalaupun ada pasar murah jangan kalian kelabui petugas pasar murah ya. Nanti kadang-kadang KTP entah siapa yang kalian bawa, stoknya untuk kalian, orang yang punya KTP tak dapat, ya kan? Ini perlu kita ingatkan juga ini. Iya. Banyak nakal Sama ini. ya, Bang Munir. Kadang-kadang bukan apa-apa. Mudah-mudahan tapi sekarang belum ditemui. Artinya jangan dalam satu lembaga pakai calo pula belikan itu kan. Iya. Jadi ini kami harap Menghindari juga ya, lah Pak Lurah untuk mengawasinya Pak Lurah ya. Pak Kepling, dukungannya semua ini. Kita ingatkan. Stakeholdernya ya. Satu hal lagi Pak. Saat ini juga kan
agak gelisah ini masyarakat. Gelisahnya di mana? Selain minyak goreng naik, cabai naik, cuman lagi beras naik, ABCD naik, kita bilang naik, nggak usah kita sebut satu persatu. Intinya fokusnya itu 9 bahan pokok. Bagaimana pemerintah mengantisipasi satu harga untuk 9 bahan pokok ini? Kedepannya. Artinya, kan perlu ada sebangsa pemikiran atau sebangsalah formulasi. Saya agak-agak guit masa lalu. Tahun Orde Baru itu 9 bahan pokok tidak boleh naik kalau nggak pemerintah yang menaikkannya. Ini kadang-kadang spekulan pun katakanlah pengusaha bisa naikkan sendiri kan kita. Jadi ini dia Pak. Tertentu ya Pak Munir jadi ya. entah ada formulasi tersendiri untuk menyelamatkan ini agar masyarakat tak gelisah lah kan gitu. Kata orang bilang, udahlah kami susah, janganlah sampai kami nggak makan. Susah boleh tapi makan kami tetap terjamin lah istilahnya. Tapi itu nanti gitu. bakal dibahasnya Tahu kita aku. nyantai-nyantai lagi sambil dengar musik lagi kira-kira ya. Karena kenapa? Kalau nggak kita bilang gitu, pemain musik ini bercakap sendiri, nanya pun nggak mau. Ini yang kacau nyawa. Nah, silakanlah Dinda. Oke, kembali lagi bersama kami tentunya pemirsa di acara Markombur ya dengan tema yang sangat luar biasa, ketersediaan dan harga beras di Sumatera Utara. Tentunya untuk pemirsa yang penasaran dan pengen tanya-tanya kepada narasumber, boleh banget nih hubungin kita di 0811 6100 386. Nah, bagi pemirsa yang ingin katakanlah berkecamuk di pikirannya, jangan ragu-ragu untuk tanya. Lebih bagus kita bertanya, tahu, tak menyebarkan fitnah. Benar. Daripada kita bercakap tak tahu, sok paten jadi menyebarkan fitnah. Iya, berdosa lagi kan? Bukan berdosa. Kalau sempat di Facebook dibantainya apa nggak kena undang-undang IT? Itu dia. Tetap kepada yang setia siapa. Hari ini ada Abang Da Arif Mandu. Kemudian Abang Da Naslindo Sirait. Ini luar biasa ini. Yang satu dari Bulog, yang satu dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Yang dua-duanya punya kompeten untuk hal yang sama. Jadi tak salah lah pula Bang, sambil kita menantikan dialog interaktif dengan masyarakat, kita tetap mengupas persoalan-persoalan yang berkembang. Jadi yang jelasnya Bang, walaupun dalam diseminasi waktu puasa masuk kelang sebulan hari raya, tentu Bulog ini udah harus kerja keras ini. Tak ada istilahnya tarik ulur begini, tunggulah tarsuk. Harus full time untuk harus stabil ya. Harus membaca kondisi petani di lapangan. Jadi apakah masih seperti yang dulu misalnya petani dari daerah ini panen raya, gabahnya katakanlah kita yang membeli dengan harga tertentu, apa masih seperti itu Bang? Nah ini perlu saya tahu juga ini. Ya, jadi memang HPP pembelian pemerintah masih patokan ke Permendak 24 tahun 2000. Jadi misalnya gabah GKP dengan harga 4.200 di tingkat petani ya. Kemudian GKG gabah kering giling yang sudah dijemur, 5.300 per kilo. Kemudian beras 8.300 di gudang Bulog. Nah, itu kalau pembelian Bulog untuk PSO, untuk CBP, cadangan beras pemerintah. Sudah ditentukan harga pembelian. Tapi ini sementara, informasinya sementara digodok di Badan Pangan Nasional untuk penetapan HPP baru. Karena ya katakan seperti panen minggu lalu di Serge itu harga gabah GKP aja sudah 6.000 sampai 6.500 per kilo. Jauh di atas HPP. HPP-nya 4.200, ini 6.000. Jadi kalau kami untuk beli peso jelas ya tidak bisa karena di atas harga HPP ya. Tapi kecuali kalau masuk di sektor komersil ya, beli komersil, artinya beli tinggi tapi jualnya tinggi juga. Kalau komersil itu intinya yang penting jangan rugi. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau untuk cadangan beras pemerintah, ini di atas HPP kami tidak bisa beli. Masih aturan harga pembelian. Kan. Kita berharap mudah-mudahan sebelum panen raya di Maret April, mudah-mudahan di Maret sudah terbit HPP baru. Katakanlah pembelian beras 83 naik 9.000 misalnya. Nah, ini masih dikaji karena kalau dinaikkan terlalu tinggi juga
nanti harga beras di pasar tambah naik. Tambah naik lagi ya kan? Karena biasa swasta itu patokan di pembelian Bulog. Kalau Bulog beli 9.000, dia pasti beli di atas. Nah, 92, 91, pokoknya di atasnya aja. Karena ya dia pikir kalau begitu di atasnya ya semua lari ke dia. Kita jadi penonton lagi. Betul. Karena tadi kami dibatasi HPP itu kan. Kalau pemerintah tetapkan 9.000 ya kita 9.000. Tapi kalau swasta beli 92, 9 di atas, kami jadi penonton lagi. Iya, ya. Nah, kalau swasta beli di atas itu tentu jualnya ya harga semakin naik. Jadi itu masih sementara dikaji. Saya kira tapi di lain sisi ya petani memang perlu juga ada kenaikan harga. Karena yang pertama ada kenaikan BBM kemarin kan. Yang kedua seperti digambarkan Pak Naslindo tadi masalah pupuk. Nah, ini pupuk kan subsidinya dicabut. Jadi kadangkala langka pupuk, kadangkala mahal. Ya karena memang ya informasi sumber pupuk, bahan bakunya pupuk ini kan dari Ukraina, Rusia, Ukraina lagi perang, ini juga pengaruh. Pengaruh betul. Nah kalau pupuknya tidak bagus, tentu hasilnya juga tidak maksimal. Jadi ini sangat berpengaruh. Jadi saya kira APP ini memang perlu ditinjau. Cuman naiknya ini juga masih kajian, maksudnya jangan juga terlalu tinggi karena pasti akan mendorong harga naik. Jadi terkait dengan HPP tadi, ya pemerintah memang tidak mengatur semua. Tapi ada beberapa komoditi ya, seperti beras. Kita SPHP atau operasi pasar ini, itu ditentukan head. Beli jual ke masyarakat dengan harga 9.950 per kilo. Nah, kalau gula, kalau tidak salah headnya 13.500. Minyak kita 14.000 per liter. Nah, ada beberapa komoditi bahan pangan memang ditetapkan harga headnya. Nah, tapi ya tidak semua kayak cabai ya, tidak. Cabai, bawang, ikan, itu belum ditetapkan. Jadi memang tidak semua, tapi ada beberapa komoditi melalui Kementerian Perdagangan sekarang Badan Pangan Nasional. Jadi Badan Pangan Nasional ngatur harga pembelian ke petani dan harga jual headnya. Nah, ya itulah satu problem. Iya, tapi udah teratasi. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kalau saya cetuskan ide, katakanlah, misalnya di Sumatera Utara ini kan untuk cabai, bawang, udah ada tempatnya macam beras tagi misalnya. Langsung aja pemerintah membelinya kepada petani, tidak lagi via pasar induk, misalnya mau pasar Sukarami, drop langsung Sukarami. Artinya antara pasar induk dengan ke Sukarami, beda harga aja udah 40.000 nanti bisa naik. Jadi kalau pemerintah yang memasuk terus, kan ini kan tak mungkin kan? Dia kan kejadian. Tapi gitu pun, bisik-bisik tetangga, tinggal kita pikirkanlah, APBD-nya stoknya untuk itu, apa boleh buat kan itu dia kembali kan. Tapi perlu juga dipikirkan itu Pak Naslindo untuk yang seperti itu. Artinya kenapa? Biar supaya masyarakat ini dapat menikmatinya. Petani terselesaikan persoalannya, masyarakat tidak tercederai. Semuanya dapat terselesaikan, solusi pun tercipta dengan luar biasa sekali ya Bang Munir ya. Nah kita udah nggak terasa nih Bang Munir ya, kita udah di penghujung acara, kita pengen denger nih closing statement ya, himbauan mungkin dari Pak Naslindo dan juga Pak Arief ya terkait dengan ketersediaan dan juga harga beras nih di Sumatera Utara khususnya. Boleh nih Pak Naslindo? Ya, jadi ketersediaan itu kita pastikan akan tersedia dengan jumlah yang cukup dan juga harga sesuai head kita akan terus awasi. Kalau seandainya nanti terjadi kelangkaan atau berkurangnya pasokan, maka instrumen yang kita lakukan adalah dengan melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar itu menjadi efektif kalau nanti kita juga langsung ke konsumen akhir. Ini yang sedang kami godok, kita sedang evaluasi. Selama ini kita lakukan operasi pasar di pasar. Tentu pembelinya itu adalah pedagang juga, lalu dia dapat harga murah, dia jual juga harga yang mahal ke konsumen. Nah tadi kan data dari beliau itu kan jadi data yang harus kita analisa. Ternyata beliau sudah menggelontorkan beras 20.000 ton selama beberapa bulan ini. Tapi harga beras belum juga turun-turun. Nah berarti kan ada dua di situ. Pertama bisa jadi memang kebutuhan berasnya itu masih tinggi. Atau kedua seperti dugaan saya, yang menerima operasi pasar ini adalah pedagang. Lalu mereka tetap naikkan dengan harga itu. Nah sekarang kita sedang buat konsepnya, bagaimana BUMD Provinsi Sumatera Utara langsung nanti bersama-sama dengan Bulog dan distributor lainnya itu difasilitasi untuk bisa langsung melakukan operasi pasar ke
perumahan-perumahan dan dikumpulkan di situ orang-orang yang berhak. Jadi kalau seperti saya, seperti abang tentu nggak berhak. Yang berhak itu adalah yang menengah ke bawah. Itu dari Pak Naslindo. Kalau dari Pak Arief Nando sendiri nih, apa nih Pak? Iya. Singkat, padat, jelas. Oke. Ya saya kira masyarakat tidak usah khawatir. Stok kita cukup. Nah, ini seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kami ada penambahan 19.000 ton lagi dan operasi pasar terus jalan. Nah, memang kami akan perluas ke depan. Kalau sekarang kan juga kerjasama PD Pasar, PT Pilar ya, 53 pasar Medan sudah kita kerjasama. Nah ini kita mau kembangkan lagi. Jadi seperti disampaikan Pak Naslindo tadi langsung ke masyarakat. Nah ini mungkin nanti kami agendakan per kelurahan. Misalnya kita bawa satu trek 10 ton, 20 ton, taruh di kelurahan mana, kelurahan A misalnya, masyarakat belanja situ. Nah, besok pindah lagi ke kelurahan lain, jadi secara bergantian. Nah sekarang selain pasar dan juga toko-toko pangan, sembako, nah ini kami perluas juga ke retail modern. Ini rencana kerjasama juga dengan Indomart, Alfamart, Hypermart, dan Transmart. Ya. Kita akan perluas juga di retail modern penjualan, sehingga penjualan lebih meluas. Di samping itu kami juga ada penjualan online. Ya. Jadi secara massal dan secara meluas. Karena kami punya mitra penyalur, kami ini ada 4 kantor cabang, 4 kantor cabang pembantu. Sesumur ya, jadi menyebar secara luas dengan mitra kurang lebih 300 mitra lah. Luar biasa sekali. Penyebarannya itu, tapi kami anggap ini belum cukup juga. Makanya sebelum ini coba kita agendakan lagi per kelurahan. Bawa trek-trek ke sana lah. Jadi segala cara ya, segala diupayakan. Supaya masyarakat langsung beli. Satu cara yang paling ampuh, kalau mau lagi sukses Bulog nih, buat ATM beras, ATM gula. Masyarakat beli langsung tinggal mau berapa kilo. Nggak bisa main-main. Iya, luar biasa Tapi sekali ya. tentu pula modulnya kan sangat. Intinya Jadi, masyarakat di rumah jangan khawatir ya. Iya, kita pesan juga kepada masyarakat, terutama kepada stakeholder kita, baik PD Pasar, Kepala Dinas Pasar, pedagang, jangan kalian coba-coba spekulasi untuk menyengsarakan masyarakat. Mari kita jaga stabil harga pasar, karena kenapa? Makin kita stabilkan harga pasar, masyarakat tenang, nyaman, semuanya akan aman. Itu ibadah. Karena begitu coba-coba kalian naikkan, maka akan merusak perekonomian, tingkat inflasi akan tinggi. Juga kita yang susah, pedagang juga yang susah. Jadi sama-sama kita jaga ya. Jangan kita jadi kalaupun ada hal-hal yang menimbun, laporkan segera. Kalau mau tahu di mana, buka YouTube. Misalnya Dinas Deperindak bagian perekonomian, buka nanti di sana itu ada nomor kontak call centernya ya. Oke, terima kasih masyarakat Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya ya. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga bermanfaat nih ya acara kita pada hari ini ya Pak Munir. Terima kasih Pak Naslindo dan Pak Arief ya. Dan untuk pemirsa semoga bermanfaat. Sampai bertemu di acara Markomur selanjutnya. Dadah.